Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa Putri dengan NIM 111222041 dari kelas K3LL TGA. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas atau sering disebut dengan difabel adalah seseorang yang memiliki keterbatasan baik pada mental, fisik, intelektual, maupun panca inderanya dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara. Penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Maka diberilah landasan hukum sebagai aturan yang melindungi penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai 5W dan 1H. Apa itu 5W dan 1H? Yang pertama ada what, who, why, when, where, dan how. Yang pertama mengenai what. Apa saja sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas? Yang pertama ada papan penunjuk arah. Selanjutnya, why, mengapa? Mengapa sarana dan prasarana difabel itu dibutuhkan? Seperti papan penunjuk arah, itu dibutuhkan untuk penyandang disabilitas, khususnya untuk tunarungu maupun tunawicara. Papan penunjuk arah untuk memudahkan mereka mengakses fasilitas-fasilitas umum yang berisikan tulisan keterangan. Sarana dan prasarana yang kedua yaitu lift untuk difabel. Mengapa dibutuhkan? Lift dibutuhkan untuk mempermudah difabel atau penyandang disabilitas dalam mengakses membawa barang maupun mempermudah mereka mengakses lantai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sarana prasarana yang ketiga yaitu guiding block. Mengapa guiding block dibutuhkan bagi penyandang disabilitas? Guiding block itu sendiri dibutuhkan bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra, di mana digunakan untuk mengenali kondisi jalan sekitar dan agar terhindar dari bahaya seperti jalan tidak rata dan sebagainya. Guiding block itu sendiri memiliki dua macam, yaitu yang pertama dengan tekstur ubin yang berbentuk bulat, di mana dibutuhkan untuk memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya. Yang kedua dengan tekstur ubin yang berbentuk garis-garis, di mana dibutuhkan untuk menunjukkan arah perjalanan. Sarana prasarana yang keempat yaitu ram atau bidang miring. Mengapa ram atau bidang miring ini dibutuhkan bagi penyandang disabilitas? Ram atau bidang miring ini dibutuhkan khususnya pengguna kursi roda yang mempermudah mereka yang tidak dapat menggunakan tangga dalam mengakses lantai yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Ram atau bidang miring ini dapat kita jumpai seperti pada halte, kampus, maupun tempat umum lainnya. Sarana prasarana yang kelima yaitu toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Mengapa toilet dibutuhkan bagi penyandang disabilitas? Toilet itu sendiri dibutuhkan untuk mempermudah difabel atau penyandang disabilitas dalam menggunakan toilet seperti adanya ketentuan diberikannya pegangan atau handrail, menyediakan ruang gerak yang cukup, kloset dengan ketinggian kurang lebih 45-50 cm dan lantai tidak licin. Selain dari kelima yang telah disebutkan tadi, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas atau difabel itu dapat seperti ruang tenang, informasi berupa audio ataupun visual, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai who, siapa saja yang memerlukan sarana dan prasarana tersebut. Yang pertama ada kelainan tubuh atau tunadaksa, yang kedua kelainan indera penglihatan atau tunanetra, yang ketiga kelainan pendengaran atau tunarungu, dan yang keempat kelainan bicara atau tunawicara. Selanjutnya yaitu mengenai when, kapan sarana dan prasarana itu dibutuhkan. Tentunya sarana dan prasarana itu dibutuhkan setiap saat bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan dan segala kegiatannya sehari-hari.
Selanjutnya mengenai where, di mana saja sarana dan prasarana itu ada. Tentunya ada di setiap tempat, seperti tempat umum. Contohnya kampus, mall, jalan raya, halte, maupun tempat umum lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengenai how. Bagaimana upaya hak penyandang disabilitas untuk memenuhi dan mencakup semua penyandang disabilitas, yaitu dengan memulai dari mengawali membentuk komunitas-komunitas penyandang disabilitas, memfasilitasi terselenggaranya kegiatan, serta menjadi wadah bertukar informasi di kalangan penyandang disabilitas dan menjadi wadah untuk saling memberi semangat serta motivasi. Sekian video dari saya mengenai sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.